Halo semuanya, apa kabar? Kali ini kita akan belajar mengenai hukum kekekalan massa atau ini sering disebut hukum Lavoisier atau Lavoisier menurut lafal bahasa Indonesia. Nah, hukum-hukum kimia yang akan kita pelajari, hukum dasar kimia yang akan kita pelajari ini nanti akan menjadi dasar perhitungan kita di pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Nah, yang menarik dari hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa adalah begini. Jadi sampai abad ke-18, waktu itu ilmu kimia belum begitu berkembang. Jadi kimia itu masih dianggap sebagai suatu ilmu ya. Ini adalah pencetusan ide dari beberapa filsuf saja, jadi belum bisa dibuktikan secara eksperimental. Berbeda dengan hukum fisika pada saat itu. Pada saat itu hukum Newton sudah bisa dibuktikan melalui eksperimen atau percobaan. Nah, yang pertama kali melakukan percobaan untuk membuktikan hukum kimia adalah Antoine Lavoisier ini. Dia sebenarnya sekolah hukum orang ini, tapi dia kemudian meninggalkan sekolah hukumnya dan dia meneliti ilmu kimia. Nah, yang dilakukan oleh Lavoisier adalah dia melakukan percobaan. Jadi dia melakukan percobaan kimia dan dia menyatakan bahwa massa zat-zat sebelum reaksi kimia itu selalu sama dengan massa setelah reaksinya. Nah, tentu dia menambahkan keterangan bahwa percobaan kimianya itu harus dilakukan di dalam ruang tertutup. Nah, kenapa harus ada dalam ruang tertutup? Karena begini, latar belakang dari hukum kekekalan massa ini adalah prinsip yang disebut prinsip atau teori phlogiston. Nah, menurut teori ini katanya kalau kita membakar sesuatu, maka massa dari zat yang dibakar itu akan berkurang. Jadi misalnya kalau kita membakar arang, nah kemudian diukur massanya, ini akan menjadi abu. Nah, massa di awal kalau kita anggap X gram dan massa di akhir kalau kita anggap Y gram, katanya massa Y itu selalu lebih kecil dari massa X karena waktu arang dibakar, phlogistonnya atau bagian dari arang tersebut itu akan terbakar atau terlepas di alam. Nah, sampai beberapa abad orang-orang meyakini bahwa kalau kita membakar sesuatu ternyata massa dari zat yang dibakar itu akan berkurang. Nah, ini kemudian dipatahkan teorinya oleh Antoine Lavoisier karena dia melakukan pembakaran tapi di dalam ruang tertutup. Ternyata kalau pembakarannya dilakukan di dalam ruang tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksinya akan sama. Jadi kalau di sini nilai X dan Y-nya akan sama. Nah, sebaliknya teori phlogiston itu kalau saya belum menyebutkan tadi adalah dianggap bagian dari suatu benda atau bagian dari suatu materi yang akan terlepas kalau dibakar. Nah, sebaliknya ada beberapa zat yang kalau direaksikan dengan oksigen itu malah massanya akan bertambah. Jadi kalau dilakukan percobaan pembakaran magnesium, pembakaran itu kan memerlukan oksigen. Nah, kalau dihitung massanya, massa di akhir, jadi massa magnesium oksida itu nanti akan lebih besar daripada massa magnesiumnya. Nah, hal ini terjadi karena waktu terjadi pembakaran magnesium mengikat oksigen dari udara sehingga massanya bertambah. Nah, ini pula yang tidak bisa dijelaskan oleh teori phlogiston. Karena menurut teori phlogiston kan kalau suatu zat dibakar maka massanya akan berkurang. Nah, waktu itu mereka berusaha tetap menggunakan teori phlogiston dengan mengatakan bahwa
ada zat yang phlogistonnya negatif, tapi kan tidak mungkin ya ada massa negatif. Nah, jadi intinya teori phlogiston ini akhirnya dipatahkan oleh teori atau hukum kekekalan massa Lavoisier. Jadi Lavoisier berhasil melakukan percobaan dan dia membuktikan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi, kalau percobaannya dilakukan dalam ruang tertutup, itu akan selalu tetap. Nah, sebagai contoh, kalau misalnya kita melakukan pembakaran 2,4 gram magnesium. Magnesiumnya dibakar, ingat pembakaran itu memerlukan oksigen, jadi nanti logam magnesiumnya akan mengikat oksigen dari udara, akan mengalami oksidasi. Nah, kalau diukur pada akhir reaksi ternyata diperoleh 4 gram magnesium oksida, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa selama reaksi pembakaran ini oksigen yang terpakai adalah 1,6 gram. Nah, di sini terlihat bahwa massa sebelum reaksi itu sama dengan massa setelah reaksi. Nah, kalau ada contoh kasus yang kedua misalnya, ada pertanyaan seperti ini. Massa abu hasil pembakaran kertas itu lebih kecil daripada massa kertas yang dibakar. Jadi misalnya kalau kita punya kertas, anggap saja kertas itu mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Kita misalkan CXHYOZ. Nah, kalau dibakar ternyata dia akan menghasilkan abu dan massa abunya lebih kecil. Nah, kenapa massa abunya lebih kecil? Nah, kita lihat reaksi yang terjadi. Kalau kertas yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen dibakar, nanti akan dihasilkan CO2, H2O sebagai hasil pembakaran sempurna, dan kalau pembakarannya tidak sempurna, nanti akan dihasilkan abu. Perlu diingat bahwa CO2 dan H2O hasil pembakaran ini wujudnya gas. Jadi kalau reaksi ini kita lakukan dalam ruang tertutup, maka pasti CO2 dan H2O yang dihasilkannya dilepas ke udara. Nah, ini menjelaskan kenapa massa abu itu lebih kecil daripada massa kertas yang dibakar. Oke, contoh kasus yang ketiga. Misalnya ada sebatang paku. Anggap ini gambar paku. Pakunya 5 gram. Pakunya dari besi. Kemudian dibiarkan berkarat. Saya gambarkan si pakunya tadi mengalami perkaratan, jadi ada lapisan karatnya. Anggap saja ini lapisan karatnya. Nah, ternyata kalau ditanya, apakah massa karatnya sama, lebih besar atau lebih kecil? Nah, ingat proses perkaratan itu adalah proses pengikatan oksigen. Karat besi itu kalau kita sederhanakan rumus molekulnya Fe2O3, besi 3 oksida. Nah, karena besinya mengikat oksigen di sini, jadi kalau yang semula massanya 5 gram, pasti nanti massa besi yang sudah berkaratnya lebih dari 5 gram. Karena di sini terikat oksigen. Oksigennya akan menambah massa total di akhir reaksi. Nah, ini adalah hukum kekekalan massa. Ini menjelaskan bahwa massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu adalah sama. Dan ini sudah dibuktikan oleh Antoine Lavoisier. Nah, cuman ada keterangannya. Percobaan ini harus dilakukan dalam ruang tertutup. Percobaan ini dilatar belakangi oleh kegagalan phlogiston teori untuk menjelaskan proses yang terjadi di alam. Nah, pada pembuktian phlogiston teori, kalau arang dibakar dan hasilnya jadi abu, ternyata massa abunya itu lebih kecil daripada massa arang. Nah, phlogiston teori percaya bahwa kalau suatu benda dibakar, ada phlogiston atau bagian dari suatu zat yang terlepas di alam. Nah, tapi itu tidak berlaku pada reaksi pembakaran magnesium. Ternyata massa magnesium setelah dibakar lebih besar daripada massa magnesium mula-mulanya. Jadi kan berarti ada sesuatu dari udara yang terikat sehingga menambah massa zat yang dibakar. Nah, maka teori ini kemudian diperbarui dengan munculnya hukum kekekalan massa Lavoisier.
Jadi kalau misalnya kita mula-mula membakar 2,4 gram magnesium, nanti pasti dia mengikat oksigen, sehingga massa akhirnya lebih besar daripada massa awalnya. Nah, lalu bagaimana dengan kertas yang dibakar dan dia menghasilkan abu, tapi kenapa massa abunya lebih kecil daripada massa kertasnya? Nah, seandainya percobaan ini dilakukan dalam ruang tertutup, pasti massa awal dan akhirnya sama, sesuai dengan teori Lavoisier. Nah, kenapa massanya berbeda? Mungkin percobaan itu dilakukan dalam ruang terbuka, sehingga CO2 dan H2O yang dihasilkannya terlepas keluar dari sistem, dan massa abu yang dihasilkannya lebih kecil daripada massa kertas yang dibakar. Nah, seandainya kita mengamati perkaratan, misalnya kita punya paku, tadi dimisalkan masanya 5 gram, nah kalau berkarat gimana tuh, masanya bertambah atau berkurang? Nah, ini bisa dipastikan masanya pasti bertambah. Karena di sini besi mengikat oksigen. Oksigen, gas itu tetap materi, pasti punya massa. Massanya akan menambah massa zat hasil reaksi.